kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bisa ditampilkan judul yang saya berikan secara pribadi, yaitu Damai Sejahtera yang dari Tuhan, saudara ya. Dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 29, saudara ya. Puji Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan itu Dia berikan kepada kita, pribadi lepas pribadi ataupun secara keluarga, saudara ya, untuk menyertai kita sepanjang kehidupan kita dalam mengiring akan pekerjaan Tuhan, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, damai sejahtera ini dalam kamus artinya ketentraman, saudara ya. Damai sejahtera berarti ketentraman, keselamatan, ya, ketenangan atau keharmonisan ya dalam segala hal, saudara ya. Dalam kita berkeluarga, bersahabat, saudara ya. Jadi kita harus menciptakan damai sejahtera ini, saudara ya. Keharmonisan bagi suami istri, bagi orang tua dan anak-anak. Jadi kita yang ciptakan damai sejahtera itu, kita yang ciptakan keharmonisan itu dalam keluarga, saudara ya. Karena Tuhan sudah mencerahkan damai sejahtera itu, saudara, dalam kehidupan kita, saudara ya. Damai sejahtera seperti yang kita sudah katakan tadi, Shalom ya, artinya damai sejahtera ya. Biasa kita di sekolah-sekolah, saudara, bisa kita katakan Shalom Elohim, saudara ya. Damai sejahtera dari Allah, saudara ya, menyertai kita, saudara ya. Itu dalam bahasa Ibraninya, saudara ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya Irene ya. Makanya ketika saya khotbah di Sulawesi kemarin, saya katakan bahwa ada rumah sakit di tempat kami itu namanya Irene. Jadi saya bilang ini pasti pemiliknya orang Kristen. Meskipun saya tidak tahu, saudara ya. Ini pasti pemiliknya orang Kristen karena namanya rumah sakit bersalin Irene. Meskipun saya tidak tahu, tapi saya berani katakan, saudara ya. Karena kita belajar yang baik dan benar, pasti kita memiliki pengertian yang benar, saudara ya. Jadi 1 bulan kemudian ada teman saya pendeta bilang, iya betul, pemilik rumah sakit itu orang Kristen, ya. Irene, rumah sakit bersalin Irene, saudara ya. Jadi artinya itu ya, damai sejahtera, saudara ya. Nah, saudara, kata damai sejahtera itu atau damai itu pertama kali ketika Melkisedek atau Raja Salem, saudara, Imam Allah yang Maha Tinggi, ya. Menurut pengertian orang-orang teologi, saudara, bahwa Raja Salem ini berarti dia adalah, Salem itu berarti salam, ya, Raja Damai, saudara ya. Dalam kitab Perjanjian Lama, saudara, ketika Raja Salem ini bertemu dengan Abraham, saudara-saudara, ya, Raja Salem ini mempersembahkan kepada Abraham roti dan anggur, saudara. Kemudian dia memberkati Abraham, dan Abraham ketika dia didoakan oleh Raja Salem ini, Imam Allah yang Maha Tinggi, kemudian dia memberikan persepuluhan kepada Imam Allah yang Maha Tinggi ini, Melkisedek, saudara ya. Nah, itu kata tentang salam, saudara ya. Dalam kitab Taurat, saudara. Nah, kemudian kata damai ini ditegaskan kembali dalam Yesaya 9 ayat 5. Dikatakan anak itu adalah Allah yang Maha Tinggi. Atau anak itu, Yesus itu adalah Allah yang Maha Tinggi. Penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, saudara. Jadi yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Raja damai, ya, bahagianya kita, saudara ya. Yang memberikan damai kepada kita itu bukan orang-orang yang berpangkat tinggi, tapi yang memberikan damai sejahtera itu adalah Yesus itu sendiri. Raja damai itu yang memberikan damai kepada kita, saudara ya. Jadi ketika Tuhan memberikan damai sejahtera bagi saudara, tidak ada yang dapat mengambilnya. Amin, saudara. Ya, karena Raja damai itu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita, sehingga damai sejahtera itu tinggal dalam kehidupan kita. Bukan orang lain bikin damai, Raja damai yang memberikan kepada kita, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, itu adalah sebagai
pendahuluan atau introduction, saudara ya, bahwa damai sejahtera itu diberikan oleh Raja Damai kepada kehidupan kita masing-masing, saudara ya. Nah, saudara, menjadi kata kuncinya pada pagi hari ini, apa fungsi atau apa faedah damai sejahtera itu dalam kehidupan kita, saudara? Apa fungsinya ketika Tuhan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita, saudara? Kita akan masuk pada bagian yang pertama, saudara ya, bisa ditampilkan. Bagian yang pertama itu damai sejahtera berfungsi untuk memberikan sukacita, saudara. Amin, saudara. Berikan kita sukacita, saudara ya. Coba kita baca bersama-sama ya, saudara. Dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Dengan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Kita akan baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Pada hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20 ya. Puji Tuhan. Ya, kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Berkati dia yang membaca dan melakukan firman Tuhan, saudara ya, bahwa damai sejahtera itu Tuhan berikan kepada kita supaya kita bersukacita, saudara ya. Nah, kenapa sampai Tuhan berkata damai sejahtera ketika dia menampakkan diri untuk memberikan sukacita, saudara? Karena latar belakangnya atau backgroundnya di sini, murid-murid mereka mengalami kesedihan, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kepedihan, ketakutan, kesedihan, sampai-sampai mereka menangis karena kehilangan Yesus. Mereka kehilangan pemimpin sejati yang telah membimbing mereka, mengembalakan mereka, saudara, sebagai murid-murid Tuhan. Bahkan ada perempuan-perempuan yang mengikut Yesus menangis, mengalami kesedihan, saudara-saudara. Nah, saudara, pengertian lain bahwa kenapa Tuhan memberikan damai sejahtera kepada mereka, saudara-saudara. Karena mereka ini belum mengerti, saudara. Kenapa Yesus harus mati? Mereka belum mengerti akan firman Tuhan. Mereka belum paham, saudara. Mereka menjadi bingung kenapa Yesus harus mati, pemimpin di usia muda, saudara. Sehingga mereka menjadi bingung, saudara. Ya, di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa karena mereka ragu ini, mereka tidak mengerti akan firman Tuhan. Kenapa Yesus harus mati, saudara? Dan juga mereka bersedih sambil menangis di kubur, saudara. Kenapa Yesus harus mati, saudara-saudara? Coba kita bacakan di dalam Yohanes 20 ayat 9 dan 11, saudara ya. Yohanes 20 ayat 9 dan 11. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci. Ya, belum mengerti. Yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, Maria mencenguk ke dalam kubur itu. Ya, puji Tuhan. Jadi mereka sini belum mengerti, saudara, firman Tuhan. Kenapa Yesus harus mati? Ketika mereka mengidolakan Yesus ini sebagai pemimpin. Sampai-sampai mereka menangis, saudara. Makanya Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera kepada mereka. Damai sejahtera memberikan sukacita dalam kehidupan mereka, saudara. Jadi ketika kita mengalami kesedihan, kita mengalami pergumulan yang berat, mungkin kita menangis di kamar berdoa bagi Tuhan. Ingat, saudara, ya, Tuhan akan datang untuk memberikan engkau kekuatan. Tuhan akan datang untuk memberikan engkau damai sejahtera. Ya, saudara, sehingga kita peka akan suara Tuhan. Firman Tuhan datang pada pagi hari ini untuk memberikan kita damai sejahtera yang berupa sukacita, saudara.
Coba kita bacakan di dalam ayatnya yang ke-12 ya, sampai yang ke-15, Saudara. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ya, puji Tuhan, terima kasih, Saudara. Kita melihat di sini, karena terlalu berlarut dengan kesedihan, Maria sampai tidak peka bahwa yang di depan itu adalah malaikat, yang di depan itu adalah Yesus itu sendiri yang dia cari, Saudara. Dan dia terlalu termakan emosi, Saudara, terlalu terbawa perasaan, Saudara-saudara. Bacakan kembali ya ayat yang tadi. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20, Saudara. Ayat pokok kita baca kembali. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, puji Tuhan, haleluya, saudara-saudara. Jadi damai sejahtera Tuhan berikan bukan lagi secara pribadi, tapi secara kelompok atau kepada seluruh jemaat yang ada, saudara. Saudara datang pada pagi hari ini, pasti saudara akan mengalami sukacita daripada Tuhan. Amin. Ya, coba berikan senyum di sebelah kiri kanan saudara ya. Artinya sukacita itu tetap ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, jangan muka-muka asam, saudara ya. Berikan senyum, saudara-saudara. Apalagi sebagai seorang penerima tamu, harus senyum, saudara. Senyum-senyum, saudara-saudara ya. Kalau muka brot-brot, antar jemaat jadi hilang sukacita, saudara-saudara ya. Kita harus memberikan senyum sukacita. Karena itu Tuhan sudah berikan dari Raja Damai yang memberikan kepada kita, sehingga kita bersukacita. Bukan lagi secara milik pribadi, tapi secara milik kelompok atau berjamaah, saudara ya. Tuhan berikan, saudara. Memang untuk menyampaikan sukacita secara kelompok ini, ada tantangan yang harus murid-murid hadapi, saudara. Mereka harus berkumpul di rumah dengan pintu-pintu yang tertutup, saudara. Karena mereka takut orang-orang Yahudi untuk menangkap mereka, untuk memenjarakan mereka, saudara. Tapi ada kerinduan mereka bersekutu, ya, untuk menantikan pertolongan Tuhan, saudara. Tapi itulah Tuhan kita ya, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang dahsyat. Meskipun pintu rumah tertutup, jendela tertutup, tapi Dia Allah yang Maha Kuasa, ya, Allah yang Maha Hadir, ya, Dia mampu masuk ke dalam rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Itu membuktikan Allah kita yang luar biasa ya. Amin, saudara. Ya, Dia tidak terhalang waktu, tidak terhalang tempat untuk hadir menolong kehidupan kita, saudara. Meskipun orang-orang yang menghambat kita, orang-orang mencoba menghalangi kita, tapi ketika Tuhan datang menolong saudara, Dia pasti akan tolong saudara. Dia akan masuk dalam hati saudara, memberikan damai, sehingga seluruh kehidupan saudara mengalami sukacita ya, saudara, puji Tuhan. Karena memang Yesus di sini sudah memiliki memiliki tubuh kemuliaan, ya, bukan lagi tubuh manusia, ya. Tubuh kemuliaan itu Dia mampu menampakkan diri. Meskipun di dalam rumah, Dia mampu menembus rumah-rumah yang terkunci, pintu-pintu yang terkunci. Dia sudah mengalami kebangkitan, memiliki tubuh kemuliaan, sehingga Dia dapat hadir. Ya, karena itu memang sifat-sifat Roh Kudus, saudara ya, secara kooperatif ya, atau secara cara kerjasama Allah, Dia memiliki 3 kooperatif, saudara ya. Dia
Allah yang maha hadir. Nah, kehadiran Allah ini ya tidak terbatas waktu. Mau pagi saudara berdoa, dia hadir. Siang, malam saudara berdoa, dia akan hadir. Itu secara kooperatif Allah. Allah bekerja sama dalam 3 hal ya. Bahwa Allah itu maha hadir saudara. Dimanapun dia akan hadir. Saudara dalam mobil, bawa mobil di tol. Sehingga ketika mungkin ada kecelakaan, dia menolong saudara. Saudara akan terluput. Ya, dia akan hadir untuk menolong saudara. Ya, di mana saja saudara berada saudara, dia akan hadir. Tidak terhalang waktu. Meskipun saudara bawa mobil dalam kecepatan standar, ya, dia akan hadir. Tapi jangan terlalu cepat saudara bawa mobil ya. Nanti malaikat ketinggalan saudara ya. Karena saudara terlalu kencang. Ya, bawa yang standar saudara ya. Haleluya saudara ya. Jadi secara kooperatif atau kerjasama Roh Kudus, dia itu dapat hadir. Ya. Dia Allah yang maha hadir. Kemudian dia Allah yang maha tahu, itu yang kedua. Jadi dia tahu kapan dia bertindak untuk menolong saudara, kapan dia akan memantau saudara. Dia tahu saudara, karena dia Allah yang maha tahu. Setiap pergumulan pribadi saudara, dia tahu saudara. Ya, dalam hati saudara apa yang saudara gumuli. Tuhan tahu setiap persoalan saudara ya. Jadi kehadiran Allah itu, saya kembali ke kehadiran Allah saudara. Jadi Yesus hadir bukan cuma pada saat dia melayani saudara. Tapi ketika dia mati, dia turun ya ke dunia yang paling bawah untuk mengambil tawanan-tawanan itu, untuk mengangkat ke sorga. Coba kita baca di dalam Efesus 4 ayat 8 sampai 9. Bisa ditampilkan? Efesus 4 ayat 8 sampai 9. Bisa minta tolong dibacakan oleh Bapak. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Kita melihat saudara, dia itu Allah yang maha hadir meskipun di bumi yang paling bawah saudara, tempat tawanan atau tempat orang-orang kudus mati, Yesus itu mampu hadir ya untuk mengambil tawanan-tawanan itu. Makanya ketika Yesus mati dan bangkit, kubur-kubur orang kudus terbuka ya. Dan mereka dibawa diangkat ke Yerusalem yang baru saudara. Dia mampu hadir saudara. Dimanapun kehidupan kita berada saudara. Bahkan dia adalah Allah yang maha tahu. Nah, yang terakhir yang ketiga adalah Allah yang maha kuasa. Jadi dia Allah yang maha hadir, dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha kuasa saudara-saudara. Maha kuasa itu dia mampu menciptakan saudara-saudara. Dia mampu menyembuhkan. Dia mampu memberikan pertolongan kepada saudara. Dia mampu memulihkan keadaan saudara. Jadi ketika dia tahu persoalan saudara, dia akan menolong dengan kuasanya. Amin saudara. Yang penting kita hidup dengan benar saudara. Maka dia akan menolong kehidupan saudara. Untuk menolong kehidupan saudara setiap hari saudara. Karena dia akan hadir secara pribadi dan juga dalam keluarga saudara untuk menolong kehidupan saudara ya saudara. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu kenapa dia pilih Petrus saudara. Meskipun Petrus menyangkal 3 kali, karena dia tahu ke depannya Petrus ini yang dianggap sebagai pemimpin atau sebagai yang senior saudara. Dia tahu Petrus, meskipun Petrus sebagai penjala ikan, tapi dia tahu Petrus nanti ke depan akan menjadi penjala manusia. Bukan murid yang dikasihi yang membaptis banyak orang, tapi Petrus yang membaptis ya
jiwa-jiwa, 3.000 jiwa dibaptis dalam Kisah Rasul 2 ayat 41-42. Karena Tuhan tahu dia akan berikan kunci kerajaan itu kepada Petrus, ya. Dalam Matius 16 ayat 16 dan seterusnya. Petrus, engkaulah batu karang yang teguh. Padamu kuberikan kunci kerajaan surga. Bukan kepada murid yang dikasihi, bukan. Kepada Petrus, murid yang sempat menyangkal karena dia tahu kapasitas Petrus di masa depan itu dia akan memimpin murid-muridnya. Dia yang dianggap sebagai senior, saudara. Ya, saudara. Jadi dia tahu kapasitas saudara. Saudara punya karakter, saudara punya talenta, punya karunia. Dia tahu, makanya dia pakai saudara untuk pekerjaan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya. Begitu juga dengan Yudas, dia tahu ada salah satu muridnya yang akan berkhianat, yang akan menjualnya demi uang, saudara. Dia tahu. Ya, karena itu sudah tertulis di dalam Mazmur 41 ayat 9. Seorang sahabatnya akan mengangkat tumitnya, saudara. Berbicara tentang pengkhianatan Yudas menjual Yesus. Dia tahu ada seorang murid yang akan berkhianat. Tapi Yesus tetap harus memilih, saudara, untuk menjadi contoh dalam kehidupan kita. Bahwa menjadi orang-orang Kristen agar kita tertuju kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Dia tetap mengasihi murid-muridnya meskipun ada yang berkhianat, ya, ada yang menjual. Dia tetap mengasihi meskipun ada yang menjual. Kemarin saya khotbah di tempat lain, saudara, tentang mengasihi, saudara. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, saudara. Yang Yesus basuh siapa, saudara? Petrus yang menyangkalnya. Tapi dia basuh kakinya, saudara. Dia tahu Petrus akan menyangkal, tapi dia basuh kakinya. Bahkan salah satu murid yang menjual dia, dia basuh kaki Yudas Iskariot yang mau menjualnya, yang mau mengkhianatinya, saudara. Dia basuh kakinya. Mengajarkan tentang kasih. Bukan cuma murid-murid yang bagus yang dia basuh, tapi Yudas yang menjualnya, dia basuh kakinya. Ini mengajarkan kita tentang saling mengasihi, saudara. Amin, saudara. Tetap saling mengasihi, ya. Karena dia tahu, saudara, dipilih, ya, untuk diselamatkan, dipilih untuk tujuan yang mulia. Begitu juga dengan Yohanes. Dia pilih Yohanes, saudara, menjadi murid yang paling dikasihi, saudara. Jadi ketika Yesus disalib, cuma Yohanes yang di bawah kaki Yesus. Makanya dia dikatakan murid yang dikasihi. Yang lain lari, saudara. Pergi meninggalkan Yesus karena takut. Tapi Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, ada di bawah kaki Yesus untuk melihat Yesus mati di atas kayu salib, saudara. Kita mempunyai predikat masing-masing, mempunyai karunia masing-masing, saudara. Jadi Tuhan tahu, Tuhan taruh karunia dalam kehidupan saudara, ya, untuk memperlengkapi kerajaan sorga, untuk memperlengkapi pekerjaan pelayan Tuhan di tempat ini dengan masuk dan tujuan yang mulia, saudara, ya. Haleluya, saudara. Jadi dalam bagian ini, saudara, damai sejahtera itu Tuhan berikan untuk memberikan sukacita, saudara. Sekalipun kita menghadapi pergumulan, mengalami kepedihan, mengalami ujian, saudara. Tapi jangan kita terbawa arus dengan hal-hal yang positif. Mari kita tetap percaya, saudara-saudara, pada Tuhan. Karena damai sejahtera itu Tuhan sudah berikan. Yang memberikan damai sejahtera kepada saudara itu Yesus, Raja Damai. Sehingga ketika mengalami ujian, saudara tidak takut. Karena sudah ada damai sejahtera yang Tuhan tanamkan dalam hati kita. Sudah terpatri, sudah termeterai dalam hati kita bahwa ada damai sejahtera yang membuat kita menjadi sukacita. Amin, saudara. Makanya buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi damai sejahtera dan sukacita ini satu paket dalam buah roh, saudara. Ya, sudah ada dalam kehidupan kita. Buah roh itu sudah ada dalam kehidupan kita. Di mana saat kita berjalan,
menghadapi tantangan, kita tidak lagi takut dan gentar karena Tuhan sudah berikan itu 2000 tahun lebih yang lalu untuk membekali kehidupan kita dengan damai sejahtera, dengan ketenangan, kenyamanan, keharmonisan dalam keluarga kita, dalam pribadi kita. Amin, saudara-saudara. Nah, itu yang perlu kita ingat, saudara, bahwa Tuhan sudah memberikan itu untuk menolong kehidupan kita. Yang berikutnya, saudara, bagian yang kedua, yaitu damai sejahtera dan pengutusan. Nah, saudara, ini agak berat. Kalau saudara bisa nonton di TV, saudara, waduh berat, ini berat, saudara. Karena ketika dia memberitakan kebenaran kepada orang-orang agama lain, memang dia keras, saudara. Luar biasa kalau saudara menonton itu, nonton di TV, dia ada pria Batak, saudara. Dia berani Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi dia sering katakan, aduh berat, ini berat, saudara ya. Jadi firman Tuhan ini berat tapi harus kita lakukan, saudara. Karena ini adalah tugas bagi kehidupan kita, saudara ya. Coba kita bacakan di dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Tuhan berikan damai sejahtera kita disertai dengan pengutusan, saudara. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Yesus diutus oleh Bapa, ya. Dalam perjanjian lama telah dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan itu akan menjadi juru selamat, akan menjadi manusia. Jadi dia tidak mengutus lagi nabi, rasul, penginjil, gembala, guru. Dia tidak mengutus lagi, saudara. Karena nabi-nabi dibunuh, saudara. Makanya dia berkata, dia sendiri yang akan turun. Ya, coba kita baca di dalam Yesaya, ayat favorit saya juga salah satu ini. Yesaya 63 ayat 8 sampai 9, saudara ya. Yesaya 63 yang biasa sering kita baca kembali, saudara ya. Untuk mengingatkan kita bahwa Yesus itu adalah sebagai utusan. Tapi di mana dia tidak mengutus lagi utusan, tapi dia sendiri yang akan turun, ya, untuk menyelamatkan kehidupan kita. Yesaya 63 ayat 8, coba. Bukankah ia berfirman, sungguh mereka umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Ya, ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Jadi di sini dikatakan ia huruf besar sini adalah Tuhan itu menjadi juru selamat. Tuhan itu menjadi juru selamat yang akan menolong kehidupan kita, ya. Juru selamat itu artinya orang yang ahli menyelamatkan, orang yang tahu menyelamatkan, saudara. Ya. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, juru selamat itu ditujukan hanya kepada Kristus, tidak ada yang lain. Kepada nabi inilah nabi itu, bukan ditujukan kepada nabi-nabi, tapi ditujukan hanya kepada Kristus. Ya. Sang Mesias itu. Ya, saudara. Jadi Tuhan menjadi juru selamat untuk menyelamatkan kehidupan kita, saudara. Dalam ayat yang ke-8 bagian terakhir. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dalam kesesakan mereka bukan mengutus seorang duta atau utusan, melainkan ia sendiri yang akan menyelamatkan mereka. Jadi Tuhan tidak mengutus lagi duta, utusan, ya, untuk menyelamatkan mereka. Karena nabi-nabi sudah dibunuh, banyak nabi-nabi yang dibunuh, saudara. Tapi di sini dikatakan bahwa ia sendiri, ya, dia sendiri yang akan menyelamatkan ke depan kita, saudara ya. Jadi Yesus diutus untuk menyelamatkan kehidupan kita, ya. Yang berikutnya, dia diutus untuk menebus kita dengan kasih-Nya. Dan ia akan mengangkat, menggendong mereka, saudara. Ia akan menggendong orang-orang dari zaman dahulu sampai sekarang. Dari zaman
ya, Nuh, Abraham, bahkan sampai sekarang dia terus menggendong kita sehingga kita diselamatkan dari opa oma, orang tua, anak, cucu, cecet. Itu Tuhan terus menggendong, Tuhan terus menyelamatkan keluarga-keluarga yang percaya kepadanya, saudara. Karena dia tidak akan mengutus lagi utusan baik duta dan rasul atau nabi, saudara. Tapi dia sendiri yang turun untuk menyelamatkan kehidupan mereka, saudara. Menyelamatkan dari maut, menebus dari dosa, untuk menggendong kehidupan kita supaya kita tetap beroleh keselamatan, saudara, di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Pengutusan itu sudah dari zaman dahulu, saudara. Abraham diutus, ya, dari Ur Kasdim ke Kanaan, ya, untuk memiliki tanah perjanjian itu. Dan untuk menjadi saksi di sana, memberitakan tentang Allah Israel, Allah yang dia sembah. Ya, saudara. Kemudian Nabi Nuh juga diutus. Ketika manusia bobrok jatuh dalam dosa, Nabi Nuh diutus untuk membuat bahtera. Supaya mereka melihat, mereka percaya bahwa ada Allah yang hidup untuk menuntut kita agar hidup benar di zaman itu, saudara, ya. Tapi mereka mengolok-olok Nabi Nuh, mereka tidak percaya, saudara. Nuh diutus untuk menyampaikan kabar keselamatan supaya mereka percaya di zaman itu, bertobat dari kelakuan mereka yang jahat. Tapi mereka tidak mau mendengarkan. Sehingga datanglah air bah, menghanyutkan semua orang, bahkan binatang-binatang yang ada. Cuma Nuh sekeluarga yang diselamatkan, saudara. Ya, sejak zaman dahulu sudah ada pengutusan, ya. Maka Nabi Musa diutus, ya, ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel, saudara. Ya, untuk menyampaikan kabar bahwa ada Allah yang hidup, sehingga orang Israel akan beribadah kepada Allah yang hidup itu. Karena mereka tidak percaya, akhirnya didatangkanlah 10 tulah. Sehingga mereka baru sadar bahwa ada Allah yang hidup, ya. Disitulah awal mula, ya, pengutusan, saudara. Tetapi yang berikutnya Yesus berkata, aku diutus oleh Bapa. Ya. Kita kembali ke ayat pokok, dikatakan bahwa maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, saudara. Yesus diutus oleh Bapa, dan Yesus berkata, kita diutus, ya, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, saudara. Makanya keselamatan itu jangan kita makan sendiri, kita harus bagikan kepada orang. Injil itu harus berikan, harus bagikan kepada orang, saudara-saudara. Tapi kita harus membagikan, ya, dengan penuh hikmat daripada Tuhan, saudara. Jangan kita sampai-sampai menjelekkan agama orang, ya. Karena kita akan terkena pasal, saudara-saudara. Ahok saja masuk dalam penjara, apalagi kita, saudara-saudara. Nanti kita menyampaikan kabar keselamatan, kabar Injil kepada orang. Karena kita diutus bukan cuma diam-diam saja, saudara. Kita mempunyai tugas, saudara. Mungkin kita tidak bisa menyampaikan firman Tuhan seperti hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika kita menjadi berkat bagi orang, kita menjadi saksi bagi orang lain akan terberkati. Saudara yang punya suara bagus, menyanyi bagi Tuhan, ya, taruh di media sosial, saudara, media sosial, sehingga orang-orang dengar, wih, terberkati. Banyak orang-orang yang bertobat lewat pujian, saudara, ya. Banyak ini singer-singer yang suara bagus, rekam, baru tampilkan. Saudara, artis almarhumah Kiki Fatmala, dia bertobat karena lagu-lagu Kristen, saudara, ya. Dia bertobat karena lagu Kristen. Meskipun dia mati dalam kesakitan, tapi dia sudah percaya Yesus sebagai Tuhan. Karena lagu-lagu Kristen itu, lagu rohani, membawa kedamaian, ya, membawa ketenangan. Biar suara mungkin tidak sama seperti Agnes Monica yang bagus, ya, suara-suara standar, nyanyi hanya memuji Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Wah, nanti orang yang, ternyata dalam Yesus ada damai, ya.
Nah, itu menjadi contoh dalam kehidupan kita. Kita bersaksi, ya, memberitakan Injil lewat talenta dan karunia yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, saudara. Membagi berkat bagi orang-orang lain, ya, saudara. Sehingga kita menjadi terang di tengah dunia. Karena kita diutus bukan cuma diam-diam saja berpangku tangan, berpangku kaki, saudara. Berdiam-diam diri, saudara. Kita diutus untuk mengabarkan firman Tuhan. Memang tidak seperti rasul-rasul diutus sampai mereka mengalami martir kematian, membayar dengan nyawa memberitakan Injil. Tapi kita di zaman sekarang memang harus bersaksi dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Ya, saudara, ya. Kalau kita berani berhikmat, saudara, ya. Saya pernah menolong orang, ya, di dekat rumahnya Om Iin. 3 tahun lalu atau berapa tahun lalu, saudara, ya. Saya sudah pernah saksikan ibadah Kamis, sudah lama. Jadi ketika saya di bengkel perbaiki motor, ya, dekat rumah Om Iin, saya dengar bunyi tabrakan, bang. Saya pikir banyak orang yang nolong, ya. Jadi saya sudah santai-santai di situ. Saya lihat ini dari tadi belum ada gerakan ini. Orang banyak ngumpul-ngumpul cuma ngapain bikin foto kali bikin status, saudara. Jadi saya datang. Udah lama belum ada tindakan ini, saudara. Saya lihat, ternyata yang cewek pingsan. Yang cowok sadar, dia panggil yang, oh ternyata pacarnya, saudara. Saya kira adiknya, yang ternyata yayangnya lagi pingsan karena ininya bengkak, ininya berdarah, saudara. Dia tabrak tiang listrik yang jualan di pinggiran jalan itu, ya, nasi goreng mungkin itu, ya, teman saya. Jualan nasi goreng kali di pinggir. Dia tabrak sini, kayak biapong, saudara, ya. Pingsan. Jadi entah apa yang memberikan diri saya, saudara, ya. Tapi saya percaya itu Roh Kudus, ya. Saya tumpang tangan dalam nama Yesus, jilbab, saudara. Banyak orang-orang Islam dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, ya. Tiba-tiba dia sadar, saudara. Sadar tuh cewek. Ayo kita bawa ke rumah sakit. Telepon sana, telepon sini, keluarga mau cari angkot banyak alasan. Aduh, susah memutar, susah. Karena mau takut orang ini. Jadi saya langsung ambil motor, saya bonceng 3. Yang cewek taruh di tengah. Saya bawa ke mitra keluarga, rumah sakit mitra, ya, saudara. Saya bawa ke situ. Langsung saya taruh di depan IGD, saudara-saudara. Pak, tolong sini, langsung masuk ke dalam. Nggak perlu periksa-periksa karena ini sudah sudah gawat darurat ini, ya. Udah bengkak sini, berdarah di kepala di belakang. Ya, puji Tuhan. Saya tidak bilang saya Kristen, saya pendeta, tidak, saudara. Cukup kita, ya, bersaksi lewat kehidupan kita, saudara. Dimanapun kita berada, menjadi tugas kita, saudara, untuk bersaksi di tengah dunia. Karena itu Tuhan mengutus kita, saudara, ya. Dalam setiap hari kita diperhadapkan dengan pergumulan kehidupan kita, tapi kita tidak menjadi kehilangan visi, saudara, untuk bersaksi, memberitakan Injil, saudara, ya. Kalau saya mau saksikan banyak, saudara juga punya kesaksian, saudara, pasti, ya. Tapi ini yang Tuhan mau, ya. Tuhan berikan damai sejahtera itu untuk kita bagikan damai sejahtera itu kepada orang lain, saudara. Kabar tentang sukacita, kabar tentang damai sejahtera bahwa hanya di dalam Yesus, ya. Di tempat kantor, tempat kerja, saudara, di dalam bertetangga dengan lingkungan, kita bersaksi, saudara-saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara-saudara, ya. Nah, kemudian, saudara, dalam ayat berikutnya dikatakan kita diutus, saudara. Tetapi dan sesudah itu Yesus berkata demikian. Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi kita diutus bukan cuma dengan tangan kosong, dengan tangan hampa. Yesus mengutus kita dengan tanggung jawab, ya. Dia tidak lepas tanggung jawab. Dia mengutus kita dengan bekal hidup, itu Roh Kudus, ya. Pribadi dia sendiri, Roh Allah yang dia taruh dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita diutus, kita diberikan hikmat oleh Tuhan dalam pekerjaan. Sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan orang-orang Kristen itu yang menjadi berkat bagi orang, saudara. Banyak orang-orang Kristen yang berhasil, orang-orang Israel yang menciptakan, saudara.
penemuan-penemuan, saudara. Jadi ketika saudara diutus, ingat, ada apa? Ada Roh Kudus, ada Roh Allah, ada pribadi Allah yang akan menyertai saudara. Roh yang berkuasa, yang memberikan keberanian, bukan ketakutan. Roh yang berkuasa, yang memberikan pertolongan, bukan ditinggalkan, saudara. Itu yang menyertai kita saat kita diutus, saudara. Amin, saudara. Dalam perkuliahan, dalam persekolahan, dalam pekerjaan, ya, kita diutus dengan penyertaan Roh Kudus, pribadi Allah, pribadi yang berkuasa, yang sanggup menolong kita sehingga kita melakukan perkara-perkara yang ajaib, ya. Sehingga banyak pekerjaan orang Kristen itu menjadi berkah. Saya percaya saudara sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, ya. Karena Roh Kudus yang menyertai dalam pekerjaan. Ya, tinggal bagaimana kita terus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan, saudara, dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa kita menyampaikan firman Tuhan. Jangan terlena bobot terlalu enak dengan harta, saudara. Bagikan kesaksian. Jangan terlalu tinggi rohani. Setiap hari ibadah kita lupa menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang, menyampaikan Injil, berbagi kasih, membagi kasih kepada orang. Ya, memang kita ini GPDI, standar rohani kita tinggi, saudara. Standar rohani kita apa? Pantekosta, kepenuhan Roh Kudus. Itu, saudara. Kita punya standar yang tinggi. Tapi ingat, ada orang-orang di bawah yang belum mengetahui firman Tuhan. Ada orang-orang di bawah yang belum tahu tentang Injil, saudara. Itu tugas kita, saudara. Menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikannya dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, saudara-saudara, ya. Tapi dalam kita bekerja, ingat, jangan takut. Ada Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita, saudara. Ketika saudara melangkah, mungkin saudara rasa sendiri, saudara. Padahal mungkin saudara tidak melihat ada malaikat Tuhan menolong saudara di belakang. Sama seperti Maria. Terlalu takut, padahal ada malaikat di belakang yang menyertai Tuhan utus, saudara. Terlalu takut, terlalu ragu, padahal ada Tuhan sendiri di depan kita yang menyertai. Ya, ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Hadapi setiap persoalan. Saya percaya saudara orang-orang yang kuat, ya, orang yang mampu menghadapi setiap persoalan. Karena kita punya Roh Kudus, kita punya pribadi Allah itu yang ada dalam kehidupan kita yang akan menyertai kehidupan kita, saudara, ya. Puji Tuhan, saya kemarin pelayanan di KKR Pemuda, saudara, di dekat agak jauh sih sedikit sana, saudara. Puji Tuhan, ada 1 jiwa yang diberi dibaptis. Ya, puji Tuhan. 1 jiwa diselamatkan, sorga bertempik sorak, saudara, ya. Saudara pikir gampang cari jiwa? Susah, saudara. Panggil-panggil, coba maju jemaat yang mau dibaptis. Kalau nggak ada yang maju, malu, saudara. Tapi puji Tuhan ada 1 jiwa yang diselamatkan. Memang kita harus berani menyampaikan firman Tuhan. Kadang orang kritik, ya. Tapi kalau tidak ada yang berani untuk menyampaikan firman Tuhan, siapa yang mau dibaptis? Tidak ada, saudara. Jadi ketika saudara berani menyampaikan, bersaksi, itu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan, saudara. Lewat kehidupan saudara, Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang, saudara-saudara, ya. Dia menghembusi, atau dia dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dia meniupkan nafas, ya. Dia mengembuskan yang Roh Kudus. Jadi ada angin segar yang kita rasakan. Jadi makanya kita berdoa, kita merasakan damai sejahtera. Itu adalah kehadiran Tuhan, saudara, ya. Bukan kehadiran Tuhan dalam wujud di depan mata. Yesus hadir, saudara. Lewat kehadiran Roh Kudus, damai sejahtera, dalam sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi Tuhan ada. Kita merasakan damai sejahtera dalam hidup kita, saudara, ya. Kemudian ayat 23 dikatakan bahwa jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu juga akan diampuni, saudara. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada, saudara. Jadi Tuhan mau kita di sini untuk saling mengampuni, saling memaafkan, saudara. Saya bilang,
GPD itu standar imannya tinggi, kepenuhan Roh Kudus hari Pentakosta, saudara. Tapi ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita berbahasa roh, menyembuhkan bernubuat, ya, jangan lupa mengampuni orang yang bersalah, ya. Amin. Memaafkan orang yang bersalah, saling mengampuni, saling memaafkan. Jangan ada kebencian, ya, jangan ada dusta di antara kita, ya. Kalau kata-kata mutiara begitu, jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dendam, ya. Saling mengampuni. Karena kalau kita dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, tapi kita melakukan kejahatan, akan menjadi batu sandungan. Apalagi yang melayani, saudara. Orang-orang di luar akan dituntut. Pelayan-pelayan tapi melakukan hal yang negatif, akan itu jadi batu sandungan, saudara. Kita melayani Tuhan, jadi jemaat Pentakosta, mempunyai standar iman yang tinggi, tapi kita juga jangan lupakan mengampuni orang yang bersalah, memaafkan orang yang bersalah, saudara. Jikalau kamu mengampuni, dosamu juga akan diampuni. Kita mengampuni orang, dosa kita juga akan diampuni oleh Tuhan. Ya, saudara. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, kita bagikan untuk bersaksi kepada orang-orang, memberitakan Injil supaya orang lain diselamatkan, bukan cuma saudara. Supaya orang lain diselamatkan, bukan cuma selamat sendiri, supaya keluarga saudara selamat sendiri, tapi kita memberitakan firman Tuhan. Kita diutus untuk memberitakan Injil supaya orang lain diselamatkan, orang lain dimenangkan. Itu tugas kita, saudara. Ya, menjadi fondasi iman kita untuk kita menolong ke depan orang lain, saksi di mana saja, saudara, ya. Puji Tuhan, saudara. Yang berikutnya, saudara, bagian yang ketiga, yaitu damai sejahtera itu membuat orang menjadi percaya, saudara. Terkadang kita ragu, terkadang kita bimbang dengan persoalan kita. Tapi pagi hari ini damai sejahtera itu Tuhan berikan untuk kita menjadi percaya, saudara. Kita menjadi yakin akan kuasa firman Tuhan, akan kuasa kebangkitan Yesus. Coba kita bacakan di dalam Yohanes 20 ayat yang ke 26 dan 27, ya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi Tuhan datang menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memberikan damai sejahtera supaya menjadi percaya, ya. Kita yang ragu, kita yang bimbang menjadi percaya, kita yang takut, kita yang gusar menjadi yakin bahwa dalam Kristus ada keselamatan, di dalam Kristus ada kematian dan kebangkitan dan kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Itu makna dari damai sejahtera, saudara. Memang murid-murid menjadi ragu dan bimbang setelah kematian Yesus, saudara-saudara. Amat terlebih si Thomas ini, saudara. Ada yang nama Thomas di sini, ya. Takut menyinggung, yang nggak ada, ya. Aman-aman. Ya, Thomas ini dia tidak percaya akan kebangkitan Yesus sebelum aku mencucukkan jariku dalam tangan Yesus dan juga ke dalam lambung Yesus. Aku tidak akan percaya, saudara-saudara. Dan sebagai manusia dia wajar karena dia belum melihat Yesus. Murid-murid yang lain di ayat sebelumnya sudah bertemu dengan Yesus, karena Yesus sudah menampakkan diri dengan mereka. Dan mereka bilang, "Thomas, kami bertemu Tuhan." Sebelum Thomas bertemu dengan Yesus, dia belum percaya, saudara. Secara manusia memang wajar, saudara. Tapi ketika kita mengerti firman Tuhan, sehingga kita menjadi
mengerti akan firman Tuhan, menjadi orang-orang yang dewasa dalam kerohanian, saudara. Ia kurang percaya, padahal sudah ada saksi mata, saudara. Sudah ada banyak saksi mata yang menyatakan Yesus itu bangkit dari kematian, tapi dia tidak percaya, saudara. Jadi ketika saudara ragu, saudara mendengar kesaksian-kesaksian jemaat untuk menguatkan, itu membuat iman kita menjadi bangkit, membuat kepercayaan kita menjadi semangat lagi, saudara ya. Percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, ya, jadi saat kita percaya kepada Tuhan, itu mulai dari hati dan pikiran kita, saudara. Ketika hati dan pikiran kita bimbang dan ragu, kita kembali ke firman Tuhan. Kembali kepada kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga membuat kita semangat lagi, saudara. Dan ketika Thomas di sini menjadi ragu dan tidak percaya, datanglah Tuhan hadir. Lagi-lagi dia datang dengan mujizatnya, saudara-saudara. Dia mampu menembus ruangan dengan tubuh kemuliaannya, saudara. Meskipun pintu-pintu dikunci, dia datang lagi, masuk hadir di tengah-tengah mereka. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan teristimewa kepada Thomas yang tidak percaya, saudara. Ya, ketika saudara ragu lagi, bimbang lagi, saudara, Tuhan akan tetap selalu hadir. Ketika engkau memohon pertolongan, dia akan berkali-kali hadir. Dia akan selalu datang dalam kehidupan saudara ketika saudara bimbang dan ragu. Karena dia Allah yang maha hadir. Dia maha tahu dan dia Allah maha kuasa untuk menolong kehidupan saudara, saudara. Ya. Dia rela, meskipun tubuhnya itu belum bisa disentuh manusia, tapi demi Thomas yang ragu, dia rela datang, saudara, untuk menguatkan iman Thomas, saudara. Sebenarnya tubuhnya belum bisa disentuh karena dia belum pergi kepada Bapa. Tapi demi Thomas yang ragu ini, dia datang, saudara. Demi saudara yang bimbang, demi saudara yang ragu, dia akan datang untuk menguatkan saudara lewat firman. Sehingga saudara menjadi kuat lagi, menjadi percaya lagi, menjadi yakin lagi, saudara. Coba kita bacakan di dalam ayatnya yang ke-17, saudara. Dalam pasal 20. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ya, coba lompat ke ayat 27 kembali dan 28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya, puji Tuhan. Ya, Thomas yang ragu ketika dia berjumpa dengan Yesus face to face, muka dengan muka. Di sini segala keraguan Thomas itu luntur, saudara. Segala kebimbangan Thomas itu luntur, saudara. Dia menjadi percaya kembali, saudara. Yesus suruh, "Tusuklah jariku dan lambungku." Padahal belum bisa disentuh, tapi demi Thomas, Yesus rela disentuh tubuh dan jarinya. Jadi demi saudara dan saya, dia rela menabrak semua aturan manusia, menabrak semua doktrin-doktrin manusia untuk menolong saudara. Bahkan ada yang sekarat, ada yang sakit hari Sabat, Yesus rela menyelamatkan, menyembuhkan. Dia tabrak semua aturan untuk menolong umatnya. Ya, dia akan menghapus segala aturan-aturan yang ada untuk menolong saudara. Ya. Aturan-aturan manusia, dia akan tabrak semuanya untuk menolong saudara. Supaya saudara kuat lagi, supaya saudara percaya lagi, saudara. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Dia mencintai saya dan saudara. Dia rela, meskipun tubuhnya yang kudus disentuh kembali. Padahal dia harus kembali kepada Bapa dulu.
baru datang mencurahkan Roh Kudus. Tapi karena ada satu orang yang bimbang ini, dia datang. Jadi dia bukan ke atas dulu, dia ke samping dulu. Ke manusianya dulu. Menguatkan Thomas dulu, baru dia naik ke atas. Saudara. Ketika Thomas jadi kuat, barulah ya dia naik ke sorga. Selama 40 hari dia menguatkan iman percaya murid-murid. Jadi jangan pernah berkata Tuhan tidak mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia rela tabrak semua aturan untuk menolong saudara, untuk menolong Thomas. Semua aturan manusia dia tabrak. Ya. Dia hancurkan segala aturan untuk menolong saudara. Ya. Jangan pernah berkata saya sendiri tidak ditolong Tuhan. Jangan, saudara. Tuhan akan selalu ada, Tuhan akan selalu hadir bagi saudara secara pribadi maupun keluarga saudara, ya. Puji Tuhan. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke 29, ya, kita bacakan. Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi orang-orang di zaman Yesus sangat berbahagia, saudara. Sangat bersuka cita ketika mereka bisa melihat Yesus. Tapi Tuhan bilang di zaman sekarang bahwa berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya, saudara. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya, saudara. Karena kita bisa merasakan Roh Kudus-Nya. Kita bisa merasakan pertolongannya, saudara. Iman kita lebih kuat daripada orang lain, saudara. Murid-murid tidak dikatakan bahagia karena mereka melihat Yesus, tapi yang dikatakan bahagia itu adalah kita yang tidak melihat tapi percaya. Karena mereka sudah melihat Tuhan, tapi kita yang tidak melihat dikatakan kita berbahagia, saudara, karena kita punya iman yang kuat. Ya. Kita membaca firman Tuhan yang hidup ini mampu memberikan kekuatan kepada kita, saudara, ya. Haleluya, saudara. Jadi, saudara, damai sejahtera itu menguatkan kita, saudara. Dari yang bimbang menjadi percaya, jadi yang ragu menjadi yakin, saudara. Sehingga kita menjadi semangat lagi, kita mempunyai tujuan hidup, mempunyai masa depan. Karena Tuhan telah datang memberitakan firman Tuhan. Dia telah berikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Damai sejahtera memberikan kita sukacita. Damai sejahtera membuat kita menjadi percaya. Damai sejahtera yang disertai dengan penyertaan Roh Kudus. Itu yang kita telah terima firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Yang perlu kita lakukan adalah mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, ya. Kita lihat Yohanes, saudara. Karena dia mengasihi Tuhan. Hanya dia, ya, murid yang tidak mati martir. Semuanya mati martir, saudara. Dibunuh, dipenggal. Yohanes pun sempat digoreng, saudara, ya. Digoreng, saudara. Tapi Tuhan masih menolong sehingga dia hidup. Digoreng dengan minyak panas Yohanes, ya. Bukan digoreng dengan kata-kata, digoreng dengan minyak panas itu menurut tradisi, saudara. Tapi Tuhan menolong dia. Tuhan sertai dia sehingga dia tetap selamat. Dan akhirnya ketika Tuhan memberikan kitab Wahyu kepada Yohanes, murid yang dikasihi, saudara. Jadi ketika saudara mengasihi Tuhan, Tuhan akan percayakan hal yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Sama seperti Yohanes, dia mengasihi Tuhan, menjadi murid yang dikasihi Tuhan, dia percayakan, ya, kitab Wahyu, kitab terakhir daripada Alkitab ini, saudara-saudara. Karena dia mengasihi Yohanes, dia mengasihi saudara. Dia tidak tinggalkan saudara sendirian. Dia berikan damai sejahtera dalam kehidupan kita
supaya kita menjadi kuat. Dia berikan damai sejahtera yang bernilai sukacita, supaya kita menjadi percaya lagi, saudara. Ini bekal hidup kita, saudara, dalam melangkah melewati kehidupan sehari-hari, saudara. Ingat, saudara, ada damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai diambil oleh iblis, saudara. Kita melihat ya tugas iblis itu dalam kitab Wahyu. Kuda merah, kuda merah, kuda hijau dan kuning, itu untuk mengambil damai sejahtera dalam kehidupan kita. Itu tugas iblis. Tapi ada Tuhan yang akan menggagalkan segala niat jahat iblis, agar damai sejahtera tetap ada dalam kehidupan kita, keselamatan itu tetap ada dalam kehidupan kita, saudara. Ya, damai sejahtera sudah ada dalam kehidupan saudara. Ingat, jangan sampai iblis mengambil itu, saudara. Dia akan menipu dengan hal-hal yang manis, terdengar manis, tapi penuh tipuan, saudara. Oleh sebabnya itu, kita pertahankan damai sejahtera itu dengan membaca firman Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan yang membuat kita berhasil untuk melangkah dalam kehidupan sehari-hari. Amin, saudara. Puji Tuhan, saya tibakan Tuhan pada pagi ini sampai di sini. Akan menyanyikan satu pujian bagi Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Yohanes, meskipun dia dibuang di Pulau Patmos, saudara, dia melayani sambil bekerja di sana, saudara. Tapi dia tidak kehilangan sukacita. Dia tetap percaya kepada Yesus, pada Tuhan, saudara. Sampai akhirnya dia dipercayakan untuk menulis kitab Wahyu ini, saudara. Ya, saudara. Jadi tetap kita mengasihi Tuhan, sama seperti Yohanes, tetap mengasihi Tuhan meskipun dalam pergumulan Yohanes di Pulau Patmos. Kita juga lagi bergumul di bumi ini, saudara. Tetap setia melayani Tuhan, tetap setia beribadah, saudara. Tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan.